Satu malam bersama Om Duda. Bab 004. Bahaya tahu, makanya jangan sekali-kali buat dia marah. Pada aslinya Pak Etan itu kejam. Timpal Sasa. Masa iya sih, Mbak? Paling juga aku disuruh mandiin, kalau aku buat salah lagi. Sejauh ini, Pak Etan biasa-biasa aja. Mungkin belum karena kamu baru. Pokoknya jangan sekali-kali buat perasaan dia berantakan, soalnya bukan cuma kamu yang kena, tapi kita semua juga nanti. Apalagi Mbak Yani selaku ketua, tutur Sasa. Didikan tuan besar itu kejam, jadi mental Pak Etan sudah keras dari kecil. Dia juga punya banyak musuh di dunia bisnis, sering melakukan hal yang sama seperti mafia. Tapi, waktu itu semenjak kehadiran mendiang Non Hanum, Pak Etan seperti dikendalikan dan berubah perlahan-lahan, jelas Yani. Jadi, Hanum itu istrinya bapak yang sudah gak ada. Pantas, dia sering ngigo nyebutin nama itu, gumam. Teta, sudah saatnya jam makan siang Etan. Kini, Teta pun sudah siap dengan tentengan 2 kotak makan di tangannya. Sampai sudah di perusahaan. Banyak staf-staf yang hafal dengan kehadiran Teta karena gadis itu sangat ramah, terkadang menyapa mereka satu persatu dengan tingkat kekonyolan yang luar biasa. Kak Andres, kayak biasa ya. Andres pun sudah sangat hafal dengan kehadiran gadis itu. Ya, gadis yang selalu memberinya makanan gratis selama beberapa hari ini. Siap Nona. Teta masuk ke dalam ruangan sesudah memberikan senyuman pada Andres. Kini, ia akan berubah ekspresi saat yang ia hadapi adalah Etan. Sang tuan yang dianggapnya tidak lebih dari makhluk menyebalkan. 13. Pak Etan hari ini makan sendiri ya? Enggak bisa, tangan saya pegal. Saya mau disuapi, tapi kali ini pakai tanganmu tanpa sendok. Hah? Tangan saya. Pak, saya abis cebokin baby Chia loh. Bohong. Nyatanya hari ini anak itu belum pup sama sekali. Gak masalah, cuci tangan saja. Teta langsung disediakan air untuk membersihkan tangannya. Kini, Etan tampak santai menyaksikan wajah kesal Teta. Sebelum tangan itu masuk ke mulutnya, Etan melepaskan jas, melonggarkan dasi, lalu membuka 2 kancing kemejanya. Senyum itu sangat berbeda, lebih intrik dari biasanya. Ada apa sini Duda? Aneh banget hari ini, batin Teta. Ia paling tidak bisa ditatap begitu. Namun, untuk menghindari kontak matanya pun tak bisa. Sekarang mulut Etan sudah terbuka, tetapi matanya tak beranjak sama sekali dari wajah Teta. Saat tangan telanjang gadis itu mulai masuk ke dalam mulutnya, pergelangan tangan Teta ditahan oleh Etan. Pak, jangan kayak gitu. Teta merasakan tangannya dilumat di dalam mulut majikannya. Jari-jari lentiknya terasa hangat. Ada desiran aneh menggerayangi hati, seperti kupu-kupu yang menggelitik pinggang. Enak. Senyuman Etan masih sama. Smirk khas dengan lesung pipi yang menawan. Buru-buru menarik tangan, Teta tidak ingin hal lebih aneh terjadi. Bapak makan sendiri aja. Gak mau, suapi saya lagi. Tapi jangan kayak gitu. Sergah Teta. Kayak gitu, di mana? Goda Etan. Saat tangannya membantu menyingkirkan rambut yang mengusik wajah, Teta semakin was-was. Ini apaan banget deh. Dia aneh, aku takut, batinnya. Saat tangan pria itu mulai turun ke arah bibir, Teta refleks menggerakkan kepala seperti kucing yang sedang mengusap telinganya. Teta. Panggilan itu, ia berhasil membuat bulu kuduknya tegak. Perlakuan Etan hari ini sangat berbeda. Bapak mau apa? Mau bersihin lipstik kamu yang kelewat bibir. Keluar. Ya, akhirnya Teta bisa keluar setelah menyaksikan begitu banyak tingkah aneh Etan di dalam. Kini, ia sedang mencari keberadaan pria yang sudah mengobrak-abrik hatinya selama beberapa hari ini. Seperti biasa,
ia akan menghampiri lobi. Namun, di sana ia tercengang karena makanan yang ia berikan tidak ada di sekitar Andres. "Kak, makanannya kemana?" tanya Theta. Andres tidak merespon, ia justru menarik tangan Theta. "Ikut saya, Nona." 14. Kemana? Lagi-lagi tidak menjawab, Andres fokus membawanya yang entah ingin kemana. "Ada apa?" Theta masih kebingungan. Pasalnya ia dibawa ke dalam kamar mandi pria. Gerak-gerik Andres sangat aneh, sorot mata yang biasanya lembut pun berubah tegas. Saat dimana pria itu merogoh sesuatu di saku celananya, Theta mulai memundurkan diri. "Kak." Theta menekap mulutnya seakan tidak percaya. "Theta, maaf untuk kali ini aku tidak akan memanggilmu Nona lagi," ucap Andres. "Kalung," gumam Theta. Andres tersenyum, ia memanjang sebuah kalung liontin di hadapan Theta. "Sederhana, tapi hanya ini yang mampu aku lakukan untuk bisa mengikatmu dengan sebuah hubungan." Theta si gadis manis, apa kau mau menjadi kekasihku?" Theta masih menekap mulutnya. Takjub, dan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Andres. "Apa ini, Kak? Aku ditembak. Jika diterima aku akan memakaikan ini, tapi kalau kamu menolak kalungnya akan berakhir di tong sampah." Ingin rasanya menjerit, Theta lagi-lagi tidak menyangka jika keinginan dan harapannya tadi langsung dikabulkan dalam waktu yang cepat. "Mau, aku mau." Terbitlah senyum indah yang membuat ketampanan bodyguard gagah itu menyala. "Berbaliklah." Theta menurut. Dengan malu-malu ia menghadapi ke depan sementara Andres menyibak surai panjang Theta agar ia mudah untuk menyematkan kalung itu. "Walaupun waktunya sangat singkat dan terbilang belum lama, tapi aku tahu bagaimana cara mengikat perempuan yang menjadi kriteriaku. Theta, terima kasih atas makananmu setiap hari. Aku mengagumimu sejak pertama kali melihat." Andres membalikkan tubuh Theta. Detik itulah ia melihat kecantikannya saat liontin terpasang mewah di leher jenjang nan putih Theta. "Terima kasih, Kak. Hal yang aku rasakan juga sepertimu. Aku menyukai kakak sejak pertama kali melihat." Tapi ini gak romantis banget tahu, masa jadian kayak mau buang air di dalam kamar mandi?" Andres terkekeh. "Aku gak pede, takut ditolak." Takut banget Theta karena ini tiba-tiba, dan sedikit nekat. "Ingat pertemuan kita baru beberapa hari, tapi aku sudah gak tahan mau jadiin kamu pacar. Aku nyaman dan terbawa perasaan karena kamu yang selalu membawakan makanan. Padahal aku juga berharap tahu. Indah banget ya sama-sama saling suka." Theta tersenyum malu-malu. Kini, ia sudah melihat wajah pria yang resmi menjadi pacarnya itu mulai mendekati. Jika dengan Ethan selalu waspada, tetapi jika dengan Andres gadis tersebut seakan pasrah. "Kamu cantik, Theta," puji Andres saat dimana ia membingkai wajah kekasihnya, dan saat itu Theta mulai memejamkan mata. Hitung saja. Mungkin dalam 3 detik mereka akan berciuman. 15. "Wih, kalung baru tuh. Dapat dari mana?" "Pasti dari bapak ya. Apa kalian jadian?" Suara godaan dari 2 pembantu yang tak pernah bosan mengusik Theta itu, membuat jengah. Namun, karena sedang bahagia, Theta tetap tersenyum menanggapinya. Dirinya kembali mengingat saat di mana sang kekasih memasangkan benda berkilau itu di lehernya, lalu mereka saling mengungkapkan perasaan, sampai di adegan batal ciuman karena ada orang yang kebelet buang air. "Theta, gila kamu senyum-senyum sendiri." Sasa menyadarkan lamunan Theta. "Bagaimana cara bapak menembaknya? Apa sekelas Pak Ethan membeli kalung imitasi?" Yani bertanya-tanya. Walaupun ini bukan yang asli tapi ini istimewa. Dan, asal kalian tahu ya, aku tuh jadian sama Andres bukan sama Pak Ethan. Jadi, stop usung-usungin aku sama majikan," tekan Theta.
Keempat bola mata itu melotot secara bersamaan. Sasa dan Yani terkejut setelah mendengarnya. Mereka merasa tak percaya. "Andres bodyguard Pak Ethan?" tanya Sasa, dan itu diangguki oleh Teta dengan senyuman malu-malu. "Di mana kalian meresmikan hubungan sampai pacaran?" tanya Yani. "Sebenarnya tuh aku bawa makanan 2 buat dia sama bapak. Waktu ada Nona Mauren, makanan aku yang pertama kali aku antar dia yang makan, dan aku ngerasa dihargai sama dia. Selain itu Andres juga lembut, baik dan aku sudah suka waktu pertama kali lihat. Keren sih, baru kerja udah dapat pasangan," gumam Sasa. "Oke lah, gak apa-apa kamu bisa pacaran, tapi ingat tugas-tugas kamu ya Teta. Jangan sampai lalai karena terlalu fokus sama pasangan," ujar Yani. "Iya Mbak, tenang aja. Kalau gitu kita ucapin selamat ya," ucap Sasa. "Ya, aku tahu Andres itu baik, kamu termasuk cewek hebat yang bisa dapetin dia," ucap Yani. "Iya, dulu ada mantan pembantu yang suka sama dia, tapi ditolak padahal cantik. Sampai itu pembantu resign karena malu," sahut Sasa. 16. "Gimana ya, soalnya Andres memang terkenal tampan dan paling muda di antara bodyguard lain," ujar Yani. Seketika hati Teta berbunga-bunga. Perasaannya yang mengakui jika Andres adalah pria baik dan tampan, ternyata bukan hanya dirinya. Aduh udah aku jadi merasa paling cantik nih out. Keren banget ya bisa pacaran sama Mbak I belum selesai ngomong iho aku. Mungkin karena muak, mereka meninggalkan Teta yang sedang berbicara menyerepet. Sampai di hari keesokannya. Kehidupan Teta hanya berputar, menjaga si kecil, kemudian melayani ayahnya si kecil, lalu mengantar makanan setiap hari. Namun, semenjak ada kehadiran Andres, kini bekerja bukan lagi suatu keterpaksaan. Kini, terlihat makanan yang satu sudah jatuh ke tangan Andres. Setelahnya perempuan itu masuk ke dalam ruangan. "Selamat siang, Pak," ucapnya tangan tersenyum riang. Majikannya itu tampak cuek, terlihat pria tersebut sangat fokus dengan iPad di tangannya. Entah mengapa Teta merasa mood Ethan hari ini sepertinya sedang tidak bagus. "Bapak mau saya suapin kayak kemarin?" tawar Teta. "Tidak, hari ini saya mau ngajak kamu ke restoran. Kita makan di sana. Terus makanan saya gimana?" Teta menunjukkan kotak makan yang ia bawa. "Bawa, saya akan tetap makan itu," balas majikannya. Namun, yang dirasakan Teta adalah kecemasan. Bisa saja ia menuruti permintaan majikannya itu, tetapi bagaimana dengan sang kekasih? Bahkan, saat ini ia ingin sekali buru-buru keluar dari ruangan untuk menjumpai sang bodyguard tampan yang sudah berhasil memikat hatinya. "Pak, tapi setelah ini saya harus buru-buru pulang. Anak bapak lagi rewel. Saya takut dia bangun, terus nangis lagi," balas Teta. "Oh gitu. Ya sudah, saya makan sendiri aja. Kamu boleh pulang." "Serius Pak?" Ethan tampak keheranan melihat ekspresi senang di wajah pengasuhnya. "Iya, memangnya kenapa? Pulang saja, anak saya butuh kamu, kan?" "Ah, iya Pak. Saya pulang." Buru-buru Teta pamit untuk keluar dari ruangannya. Dia sangat tidak sabar menjumpai sang kekasih. "Kak Andres, ayo. Apa ada Nona Mauren lagi?" tanya Andres. "Sudah ayo." Mereka menuju tempat biasa yang keberadaannya tidak jauh dari ruangan Ethan. "Kenapa? Kok tumben cepat?" Lagi-lagi Andres bertanya karena rasa penasarannya. Pasalnya ia dan para penjaga lain sama sekali tidak melihat kedatangan Mauren hari ini. "Aku malas diajak temani dia makan di restoran, jadi aku beralasan mau pulang takut anaknya nangis." "Jelas." 17. Teta.
Astaga, nakal banget ya kamu, siapa yang ngajarin berbohong? Andres menul hidung mancung Teta. Ih, demi kamu. Nanti kalau aku ke restoran aku nggak bisa temani kakak makan. Andres terkekeh. Ya, benar. Aku gak akan bisa makan tanpa kamu. Sementara itu, kembali lagi ke ruang pemimpin. Di sana Ethan baru saja membuka kotak makan yang dibawa oleh pengasuhnya. Namun, ia tidak melihat letaknya sendok, lalu dia menggunakan apa untuk makan. Dia sepertinya menyuruhku makan siang menggunakan kaki. Bagaimana bisa tidak adanya sendok di sini? Aku tidak bisa makan menggunakan tangan telanjang. Gumamnya. Pria itu beranjak dari singgasananya. Berpikir jika pengasuhnya belum lama pergi, ia pun berniat untuk mengejarnya. Bisa kalian kejar pengasuh saya di luar, aku membutuhkan sendok. Kalau tidak ada, minta ambilkan saja dengan petugas dan antarkan ke ruanganku. Ya, Ethan sedang berbicara dengan bodyguardnya yang saat itu tengah menyantap makan siang mereka bersama. Di sana tuan, itu Nona Teta. Salah satu bodyguard bernama Laksa, menunjukkan keberadaan Teta dan Andres yang tampaknya sedang bercengkrama ria. Dengan siapa dia? Tanya Ethan memerhatikan punggung pria dengan seragam yareng sama seperti bodyguardnya. Itu Andres, tuan. Mereka sedang makan. Jawab Laksa. Makan. Ethan keheranan. Ya, sebelum keluar dari ruangan, Nona Teta selalu memberikan Andres kotak makan, dan setelah keluar dia akan menemaninya. Hati Ethan seperti disundut kobaran api. Menelan Sleva dengan susah payah, tatapannya pun bakalan terbang menuju mangsa. Berani-beraninya mereka. Gadis itu juga membuat alasan tentang anakku, tapi ini yang terjadi. Pria itu balik ke ruang, dengan emosi membuncah Ethan menyerak kotak makan di mejanya begitu saja hingga makanan yang tak bersalah itu menjadi luapan emosi. Malam hari. Kondisi Chia semakin memburuk, sepertinya anak itu demam. Mbak, Pak Ethan pulangnya lama banget sih. Keluh Teta. Ia merasa sangat cemas melihat anak asuhnya terus menangis. Panasnya makin tinggi. Sebentar lagi dokter pribadi sampai, Teta. Tenanglah. Tapi, Pak Ethan harus tahu anaknya sakit. Tetap saja, Teta cemas meskipun Yani sudah menenangkannya. Tak lama kemudian, nama yang mereka sebut-sebut datang bersama dengan seorang dokter cantik. Ethan langsung mengambil anaknya dari gendongan Teta. Saat itu, ia menangis karena tak kuasa menahan kekhawatirannya. Pak, Dok, ayo ke kamar saya. Ajak Ethan, dia menghiraukan Teta yang ingin menjelaskan keadaan si kecil. Teta pun menatap heran ke arah tuannya.